Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga
dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena nantinya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana dua poros seperti apa? Kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa? Atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya,
dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya, itu bayangkan Jerman aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya Bu Mega dan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu Krek. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini ada antara Jokowi dengan PDIP kah? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Aksel, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati tempat larang. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut
putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan
pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana 2 poros seperti apa? Ya, nanti Wacana 2 poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM,
kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi Hubungannya krek. tidak mengganggu Krek. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Misalnya Bu Mega dengan antara Jokowi dengan PDIPK Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati yang kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi respon dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan
Dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat.
Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan harus dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional, ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk menjadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu
Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu, bayangkan, bercermin aja nggak takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya Pak? Krek. Tapi tadi respon dari Kemendagri itu kabarnya Bu Mega Ada di aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. ada di ADART-nya. Biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Bagaimana antara Jokowi dengan PDIPK Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024 dan itu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26 dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari sempat marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani,
pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan
capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapan. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT itu bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi Hubungannya krek. tidak mengganggu. Krek. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Misalnya Bu Mega gimana antara Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Arsyil, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati dan Pak Maran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi juga partai yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat Rapat Kerja Nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena tentunya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk menjadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari Sampaikan itu mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Ini bagaimana para Jokowi dengan PDIPK Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati yang kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari Mega sempat marah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapan. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana 2 poros seperti apa? Ya, nanti Wacana 2 poros Jadi terkait bergabung Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi Hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati Empat Maret. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana 2 poros Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mungkin adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari dulu soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, Jerman aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah hubungannya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari Kemendagri itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Bagaimana para Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan. Tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024 dan itu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26 dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapan. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional, ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas, gimana Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana 2 poros seperti apa? Ya, nanti Wacana 2 poros Jadi terkait bergabung Mas Kaisang kan masih ramai di publik, ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu, bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah putusan yang berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu dengan Krek. Tapi tadi respon dari KPI itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini gabungan antara Jokowi dengan PDIP Pak. Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati Soekarno ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar itu kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah hubungannya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu Krek. Tapi tadi respon dari Sampaian itu kabarnya Bu Mega Ada di aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. ada di ADART-nya. Biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Ini gimana antara Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X, bisa Miss X, gitu kan, Mas. Untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana 2 poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, Richard aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah keputusan yang berbeda dengan yang mengganggu Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari Mega mengatakan kabarnya Bu Mega sempat mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Misalnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati Soekarno Putri ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari Mega sempat parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional, ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena tentunya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu, bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari Mega itu kabarnya Bu Mega sempat ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya Biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Ini ada para Jokowi dengan PDIP Pak. Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Arsel, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan. Tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024 dan itu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26 dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X, bisa Miss X, nah, gitu kan, Mas. Untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana 2 poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah komitmennya Bu Mega dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari Mega mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Misalnya Bu Mega dengan antara Jokowi dengan PDIP Pak. Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024 dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati atau Pak Maran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari ketika parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Ibu silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan
partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Pak, soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah keputusan yang berbeda dari yang Hubungannya krek. tidak mengganggu dari Tapi tadi respon dari kami itu mengatakan kabarnya Bu Mega Ada di aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Saling kerenggangan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Egen, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Egen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario,
Tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan.
terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena intinya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris.
Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah komitmennya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari Sampaikan itu mengatakan kabarnya Bu Mega sempat mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. Jadi biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Sekjen, Ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari sempat marah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada
berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan
membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana 2 poros seperti apa? Ya, nanti Wacana 2 poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, itu bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros.
2014-2019 dua poros itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah putusan Mega dan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu dewan. Krek. Tapi tadi respon dari Mega itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Misalnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Sekjen, Ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati yang Pak Maran ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi respon dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu,
yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen
bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros,
2014-2019 dua poros itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah komitmen yang berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari Mega mengatakan kabarnya Bu Mega sempat marah mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Bagaimana antara Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati yang Pak Marah. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari ketika marah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri,
dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarnoputri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk
kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional, ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros seperti apa? Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari dulu soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu?
PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah hubungannya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya Pak? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari Sampaikan itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIPK Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop, kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya, sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama, apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil
dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan? Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mungkin adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari melakukan soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi
cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari Mega mengatakan kabarnya Bu Mega sempat mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP kah? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati dan Pak Marwan. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan.
Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soalnya sudah semakin sedikit seperti apa? Ya, nanti jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mungkin adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari melakukan soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi
cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Selama tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tadi respon dari kami itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Saling gabungan antara Jokowi dengan PDIP kah? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati Soekarno Putri. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan.
Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X, bisa Miss X, nah, gitu kan, Mas. Untuk nah jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT itu bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi
cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk menjadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah komitmen Mega dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari Mega mengatakan kabarnya Bu Mega sempat mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini buktikan hubungan antara Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati dan Pak Maran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari kesehatan sempat parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan.
Tetapi bagi PDI Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Ibu silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan. Ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi
cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Krek. Tapi tadi respon dari kami kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini bukti kerenggangan antara Jokowi dengan PDIP kah? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati ke Pak Marang. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar, tapi bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari sempat marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan.
Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan? Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soalnya sudah dua poros seperti apa? Ya, nanti jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mungkin adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari melakukan soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi
cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah komunikasinya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari Mega itu mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Sekjen, Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar, bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan.
Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, gitu, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena nantinya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari melakukan wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi
cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah punya berbeda dari yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari kami itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati Empat Maret. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengkukumar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan.
Tetapi bagi PDI Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dan demikian Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan.
ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, kalau wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros seperti apa? Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini.
Kalau Mas sebagai pelaku wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari kami kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART ya. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Bagaimana para Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya, sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama, apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati yang kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari ketiga parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang
Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan.
Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk Nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak melalui rakernas ini. Kalau Mas sendiri melakukan soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, Richard aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusi untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah keputusan Mega dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega sempat marah mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Misalnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati atau Pak Maran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengkukumar, bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi respon dari Mega sempat Parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya.
Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, Ibu silakan.
Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Ganjar itu masih ramai di publik. Ini ada
Ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADART, mungkin bisa dijelaskan terkait ADART itu? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui rakernas ini. Kalau Mas sendiri melakukan soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk menjadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah yang berbeda dari yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tadi respon dari kami itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Misalnya ini bukti kerenggangan antara Jokowi dengan PDIP Pak. Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Egen, Mas Arsel, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Edi. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Egen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar, bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada.
mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi responnya dari gimana parah terkait Mas Kaisang? Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan.
Ada pertanyaan gitu, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah dua poros seperti apa? Ya, nanti terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini
Ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADART mungkin bisa dijelaskan terkait ADART itu segala Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui rakernas ini. Kalau Mas dari wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Selama ini tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah komitmen Bumega dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari Bumega itu mengatakan kabarnya Bumega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADART. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai. Misalnya Bumega dengan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan Bumega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati dan Pak Maran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar, tapi bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada.
mungkin yang dimaksudkan Timawan. Tapi benar dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PDI Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan.
Ada pertanyaan, Ibu silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar.
Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, Wacana nanti- dua poros nanti- seperti apa? Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa? Atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah keputusan yang berbeda dari yang Hubungannya krek. tidak mengganggu dari Tapi tadi respon dari kami itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Saling kerenggangan antara Jokowi dengan PDIP Pak. Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Egen, Mas Arsel, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Edi. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Egen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Bu Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi
bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi responnya dari sempat marah terkait lantiknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres,
PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan gitu, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan? Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas, ini Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah
berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, Wacana nanti dua poros gimana? seperti apa? Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa? Atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PD Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PD Perjuangan terus bergerak, politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan ya, hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah pengusungan berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari KPI ternyata mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Kali ini pembicaraan ada para Jokowi dengan PDIP Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah ya pemimpin Indonesia raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024 dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu ya publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PDIP menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu,
Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan dan Parti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada
para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah dua poros seperti apa? Ya, nanti dua poros Jadi terkait bergabung Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan itu. Bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah hubungannya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari Mega yang mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini pembegalan ada antara Jokowi dengan PDIP kah? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Kaisang. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah
sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop, kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya, sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama, apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, yang itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September - 1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya,
sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, Ibu silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah
pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Beni Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Yang itu terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT itu bisa dijelaskan berkaitan dengan ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari pemerintah itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Misalnya gabungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang.
Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang Maret. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responden dari sempat marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu,
Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, kalau wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya Bu Mega dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Krek. Tapi tanpa tadi respon dari Mega yang mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini buktikan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional, ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai publik, ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, itu bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Misalnya gabungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, sama Pak Prabowo, Mas. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang Pakar. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian ya, tim pemenangan nasional, ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah hubungannya berbeda dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tanpa tadi respon dari Mega itu mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan juga nih salah satunya di Rakernas. Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo,
ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah dua poros seperti apa? Ya, nanti dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP? Karena intinya katanya aturan ADRT itu tidak dijelaskan terkait ADRT itu. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari kami itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Gabungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Sekjen, Ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Ganjar. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu nafas sejarah yang panjang.
Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop, kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya, sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama, apalagi capres dan cawapresnya. Semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Udah. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu,
Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan? Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Gibran kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mungkin adanya aturan ADRT itu yang dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tanpa dari respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini gabungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Udah. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, gitu, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah, ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih, Mas? Nasionalis, religius? Ya, sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Yang itu terkait bergabung Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP? Karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini buktikan antara Jokowi dengan PDIPK Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, ini bukti kerenggangan Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, sama Pak Prabowo, Mas. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati yang Pak Maran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim awan. Tapi respon dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti Yang ini terkait bergabungnya Mas Gibran kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena ingat adanya aturan ADRT itu sudah dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari melakukan wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu kan? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Krek. Tapi tanpa dari respon dari Mega kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah gitu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati yang kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi sebenarnya dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Udah. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Makasih ya Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Yang ini terkait bergabung Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Misalnya buktikan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi respon dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros yang ini terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT itu bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega sempat mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini bukti kerendahan antara Jokowi dengan PDIPK Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, ini bukti kerendahan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati yang Pak Marah ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, soal wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena tentunya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi yang berbeda dari Hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Krek. Tapi tanpa tadi respon dari itu mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Kali ini pergabungan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Asyik, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi reguler dari parah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, kalau wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tadi respon dari Mega mengatakan kabarnya Bu Mega sempat marah mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Munang tolong dikasih ADRT. biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini buktikan antara Jokowi dengan PDIP Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI, ini buktikan Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, ya. Semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati dan Pak Maran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI, dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim mawar. Tapi benar dari ketika marah terkait lantiknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, Ibu silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, kalau wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena nantinya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi yang hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tadi respon dari kami itu mengatakan kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Gabungan antara Jokowi dengan PDIP Apa? ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop, kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya, sehingga pasti kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama, apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari parah terkait maksudnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023. Mengenai hal itu,
Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mr. X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah semakin poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena intinya adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari soal wacana 2 poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah responnya Bu Mega dan Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari kami itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, sama Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Dari Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024 dan itu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26 dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi rekomendasi dari marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan? Gitu, silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah dua poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang itu masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas dari wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tadi respon dari KPI itu kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Bagaimana antara Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Egen, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responden dari marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya sama, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti Wacana dua poros Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik, ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, itu bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tadi respon dari kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADART itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. jadi ADART-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Dengan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas. Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan, maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Mas Sekjen, banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah itu? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati kebakaran. Ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari ketika sempat parah terkait masuknya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita. Dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PDI Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, Ibu silakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat. Karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X. Nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya, Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Bahkan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, kalau wacana dua poros seperti apa? Ya, nanti jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP karena mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga. Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sendiri soal wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar nih diusung gitu ya untuk jadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja yang takut. Soal tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi yang hubungannya krek. tidak mengganggu ya. Tapi tadi respon dari kami kabarnya Bu Mega Jadi aturan ADRT itu Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. aturannya di ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Bagaimana antara Jokowi dengan PDIP Pak? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contohnya Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di bawah? NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, ya, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama. Apalagi capres dan cawapresnya. Semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya respon Ibu Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada. Mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi responnya dari parah terkait Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai, itu gimana? Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Mana orangnya? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, menyampaikan bakal cawapres Ganjar Pranowo sudah diputuskan. Sehingga, Hasto Kristianto menyebut sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo tinggal menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Nantinya, nama bakal cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam, tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati, ungkapnya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Hasto menambahkan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Megawati juga melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait penggodokan nama cawapres Ganjar. Sehingga mohon sabar, nanti akan diputuskan yang terbaik sebagai pasangan yang saling melengkapi dan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bergerak cepat untuk kemajuan Indonesia Raya. Menaruh perhatian pada petani, buruh, nelayan, guru, dan lain-lain. Karena pendidikan sangat penting sebagai penopang kemajuan, terang Hasto. Diberitakan Kompas.com, Hasto juga mengungkap kemungkinan sosok bakal cawapres Ganjar Pranowo juga bisa diisi oleh perempuan. Awalnya, Hasto ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar diumumkan saat rapat kerja nasional, Rakernas 4 PDIP pada 29 September-1 Oktober tahun 2023.
Mengenai hal itu, Hasto belum bisa memastikan kemungkinan pengumuman bakal cawapres Ganjar. Namun, menurutnya, sosok bakal cawapres Ganjar mungkin juga seorang perempuan. Sehingga dalam konteks itu, kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah, ujarnya, Senin. Pangan untuk kesejahteraan rakyat dan subtema pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia, kami mengadakan serangkaian focus group discussion dengan menghadirkan para akademisi dan para peneliti, termasuk kunjungan ke beberapa kampus seperti Institut Pertanian Bogor. Dalam diskusi hari ini kami mengangkat sumber pangan dari laut sebagai jalan masa depan kita, dan ternyata dalam konsepsi blue economy maupun green economy, laut menjadi sumber makanan, obat-obatan yang luar biasa. Dengan demikian, Rakernas ini akan menempatkan petani nelayan sebagai sentral di dalam meretas jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan, yang di hulunya itu mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Jadi politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati Soekarno Putri akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita. Nah, dengan menghadirkan para peneliti, kemudian para ilmuwan, maka kepemimpinan strategik terkait di bidang pangan Indonesia bagi dunia ini akan diformulasikan dengan sangat baik. Karena itulah terkait dengan Pileg dan Pilpres, PD Perjuangan tidak hanya menyajikan, menampilkan sosok pemimpin yang berkualitas dengan rekam jejak yang jelas, tetapi juga dengan narasi tentang visi misi khususnya di dalam pangan. Ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi Rakernas ini fokus di dalam membangun kedaulatan pangan. Kami akan menghadirkan ribuan petani dari seluruh Indonesia dan juga representasi dari nelayan. Ada petani yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, ada para peneliti, kemudian berbagai tanaman hortikultura termasuk kopi, teh dan sebagainya, yang kemudian akan menjadi komitmen bagaimana kalau kita kelola dari hulu hilir akan membangun kepemimpinan kita bagi dunia melalui pangan. Terkait dengan capres dan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo nanti pada momentum yang tepat, karena pendaftaran di KPU sendiri itu kan baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober, dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25. Nah, sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang, dan persiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah. Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Master X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs. X. Mas, bisa Miss X, nah, gitu kan. Mas, untuk nah, jadi ya kan kita perempuan itu kan jalan peradaban kalau kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks itu maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya, bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya. Selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi setiap Rabu besok kita di dalam rapat tim pemenangan nasional akan melakukan konsolidasi tim pemenangan ini sampai ke tingkat daerah-daerah dan memformulasikan kerjasama tidak hanya pilpres tapi juga pemilu legislatif. Itu tahapan-tahapannya. Mas, untuk Rakernas besok yang diundang partai politik pengusung Mas Ganjar juga diundang, dan apakah juga tokoh cawapres ini bakalan hadir juga nih salah satunya di Rakernas? Ya, kalau tokoh bakal calon wakil presiden masih dirahasiakan, ya, masih dipersiapkan dan belum dimunculkan secara khusus, tetapi yang akan hadir juga tokoh-tokoh nasional, ada
tokoh partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, ada akademisi yang menaruh perhatian terhadap masalah pangan, kemudian yang tim pemenangan nasional ada para ketua, ada ketua Pak Arsyad Rashid, wakil ketua Pak Andika, kemudian ada Pak Gatot Edi Pramono, Tuan Guru Bajang, ada Benny Ramdhani dan sebagainya, serta Pak Amir dari P3, semua akan dihadirkan. Karena tema Rakernas yang pertama itu fokus kedaulatan pangan, hari yang kedua itu tertutup karena membahas tentang pileg, hari ketiga baru membahas tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Nah, yang dihadirkan juga menteri-menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, dan tentu saja itu Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga kami undang. Mas, sebenarnya Mas Hasto bilang kalau cawapres itu tinggal diumumkan, siap diumumkan. Nah ini sebenarnya kalau nama masih dirahasiakan, tapi kalau kalangannya dari kalangan apa sih Mas? Nasionalis, religius? Ya, semuanya. Yang penting dari kalangan yang punya kemampuan membangun Indonesia kita secara progresif, mempercepat kemajuan kita, punya keberpihakan terhadap rakyat yang sangat kuat. Jadi emang udah ada namanya ya Mas, tinggal diumumin aja apa gimana sih? Kan Ibu Mega udah lama berdialog, bahkan jauh sebelum mengumumkan Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega ketika bertemu 3 jam dengan Presiden Jokowi pada saat makan pun sudah membahas berbagai opsi-opsi itu. Jadi perenungan itu sudah cukup lama, pencermatan sudah lama, bahkan juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa? Yaitu nanti tunggu pengumuman dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Ibu Mega juga sudah berdialog menerima masukan dari para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar. Mas, awalnya sudah dua poros seperti apa? Ya, nanti Jadi terkait bergabungnya Mas Kaisang kan masih ramai di publik. Ini ada tanggapan nggak dari PDIP yang mengingat adanya aturan ADRT, mungkin bisa dijelaskan terkait ADRT itu juga? Tanggapan sudah banyak ya, partai mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak melalui Rakernas ini. Kalau Mas sebagai wacana dua poros seperti apa kalau misalnya Mas Ganjar jadi cawapres dari PDIP seperti apa, atau emang Mas Ganjar ini diusung gitu ya untuk menjadi capres gitu? PDI Perjuangan pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014-2019 2 poros, itu secara empiris. Jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan, kelompok-kelompok profesional, fungsional, itu semua bersatu. Apalagi kalau kita lihat perdebatan yang terjadi di UGM, kemudian di UI, kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dengan dukungan keluarganya, dengan keberpihakannya pada rakyat, rekam jejak prestasinya. Itu bayangkan, bercermin aja ada yang takut. Masalah tanggapan PSI, apakah PDIP merasa kecolongan gitu Pak? Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan, itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Tapi apakah hubungannya Mega dengan yang Hubungannya krek. tidak mengganggu ya? Tapi tadi respon dari Mega kabarnya Bu Mega sempat mengetahui Mas Kaisang. Nanti Pak Monang tolong dikasih ADRT. Jadi ADRT-nya biar wartawan memahami ADRT dan peraturan partai. Ini hubungan antara Jokowi dengan PDIP apa? Apa? Ini dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bukti kerenggangan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat. Mas Hasto, ada spekulasi bahwa itu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi di Pilpres 2024. Iya, contoh Pak Prabowo, Mas Jadi melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan
itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan maupun juga oleh Presiden Jokowi. Karena itulah politik harus melihat hal-hal yang fundamental, bukan yang sekedar tampak. Harus melihat strategi yang tidak tampak. Banyak pemilih NU yang memilih PDIP. Kira-kira cawapresnya nanti apakah memang dari kalangan NU yang di NU dan Muhammadiyah itu saudara tua PD Perjuangan. Ini teman sehayat sekandung badan. Muhammadiyah 1912, NU 26, dengan visi membangun Indonesia yang luar biasa, PNI sebagai akar PD Perjuangan pada tahun 1927, sehingga kami memang klop. Kami memang bersama-sama untuk Indonesia Raya. Sehingga pasti jangankan cawapres, kami di PD Perjuangan memiliki kesadaran historis dan kultural serta ideologis yang sama, apalagi capres dan cawapres, semuanya memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat serta komitmen bagi masa depan. Mas, tapi ini beredar satu video di media sosial yang menyebutkan ada lanjutan terkait si Mawar yang bandel. Nah, ini disebutkan adanya resolusi Megawati kebakaran. Tapi ketika mendengar informasi bahwa Mas Kaisang itu berlabuh kepada PSI dan disebutkan ada pertemuan tanggal 21 September di Tengku Umar bergabungnya Mas Kaisang. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar. Tapi benar dari sempat marah terkait lanjutnya Mas Kaisang. Ya, oke, cukup ya. Mas Kaisang dan Pak Jokowi beda partai, nah itu menyamakan dengan Ibu Rahmawati dan Ibu Mega juga beda partai itu. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih.